Mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu, di mana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang, bagaimana kehidupan ekonomi kamu, apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan, atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja. Bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua, apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting lagi, keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari, yang tidak pernah kamu harapkan, tapi akan segera mendatangi kamu. Eits, ada juga nih yang pengen serius sama kamu. Dengan ini temanya Untold Story, yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel YouTube saya. Harganya cuma 30 ribuan saja. Readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah. Oke, kita lanjut. Hai Gemini, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema mantan kamu ngajak balikan. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke, Gemini, melalui tebaran kartu ini diceritakan bahwa kita flashback beberapa waktu ke belakang. Beberapa waktu ke belakang di sini ada energi pengkhianatan, ada energi di mana kamu merasa tersakiti, terkhianati oleh mantan kamu. Nah, di sini mantan kamu ini pergi meninggalkan kamu begitu saja tepat di depan kamu karena suatu hal atau suatu alasan. Mungkin dia mengkhianati kamu untuk pergi kepada seseorang, tapi tanpa dia menyadari, tanpa dia berpikir panjang bahwa sebenarnya ketika dia meninggalkan kamu, banyak hal yang bakalan dia abaikan. Tidak ada sesuatu hal yang dia bisa jalani sama seperti dia bersama kamu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya dia menyadari hal tersebut dan dia pengen balikan. Di sini kondisinya kamu merasa bingung harus berkata apa, karena ketika dia pergi dari hidup kamu, kamu hanya bisa terdiam, kamu tidak bisa menangis, kamu tidak bisa mempertahankan dia. Tapi dia benar-benar mengkhianati kamu. Ketika dia datang, kamu harus berkata apapun kamu tidak tahu, karena dia pergi pun tanpa kata-kata dan dia pun datang tanpa sebuah penjelasan. Dia pengen membangun kehidupan yang baru bersama kamu lagi. Di sini kamu berpikir bahwa kamu ini dianggap sebagai apa, kamu ini diperlakukan seperti apa, seenaknya datang dan pergi begitu saja dalam hidup kamu. Itulah sebenarnya yang terjadi. Di sini kita mulai dari The Devil. The Devil di sini sebenarnya skenarionya ketika kamu menerima tawaran dari mantan kamu ini, sebenarnya dia bakalan menjadi toksik dalam hidup kamu. Dia seenaknya persis dengan apa yang kamu pikirkan, dia bakalan seenaknya saja memperlakukan kamu, datang dan pergi begitu saja, dan seolah kamu ini tidak ada harganya sama sekali, seolah-olah kamu ini sangat membutuhkan dia, seolah-olah kamu membutuhkan perhatian atau apapun itu. Tapi sebenarnya yang kamu butuhkan bukan itu. Kamu sudah tidak membutuhkan toksik ini lagi, toksik dari mantan kamu. Kamu lebih memilih bahwa kamu lebih ikhlas ketika dia pergi memang bersama pengkhianatannya. Kamu tidak pengen hal yang sama terulang lagi. Kamu tidak pengen dia menyebar racun lagi dalam hidup kamu. Kamu pengen bahagia tanpa adanya keterikatan atau kemelekatan dengan siapapun itu, bahkan termasuk dengan orang lain yang menjanjikan atau menawarkan perhatian dan perasaan yang spesial untuk kamu. Karena di sini ketika dia pergi, kamu benar-benar merasa shock.
kamu shock, kamu tidak tahu harus bagaimana, kamu tidak tahu bagaimana cara mempertahankannya, dan memang tidak ada jalan untuk mempertahankannya karena kondisi seperti itulah yang memang benar-benar menyakitkan, yang tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata, sehingga kamu benar-benar mengingat momen itu, kamu tidak pengen kejadian tersebut kembali lagi. Nah, di sini ada Nine of Pentacles. Karena kejadian itu, bahkan karena trauma-trauma di masa lalu itu, ada Nine of Pentacles, ada orang-orang baru yang pengen masuk dalam hidup kamu, yang menawarkan sesuatu yang hilang dari kamu. Kamu pun tidak memiliki kuasa untuk mempertimbangkannya, apakah kamu ingin menerimanya atau menolaknya, karena yang di pikiran kamu saat ini benar-benar kamu tidak tahu harus menempatkan diri kamu di posisi seperti apa. Itulah kondisi kamu, sehingga orang baru pun berlalu begitu saja, meskipun dia menawarkan apapun itu, kamu tidak peduli, karena benar-benar sudah terlanjur sakit hati dan terlanjur membiarkan kamu pergi begitu saja. Benar-benar suatu kondisi yang shock, di mana kamu harus memaksa kamu untuk memahami semua yang tidak pernah kamu pahami, dan memang memaksa kamu benar-benar untuk memahami orang lain, bahkan melebihi diri kamu sendiri. Itulah sebenarnya kondisi terberat yang pernah kamu lalui. Nah, di sini ada Eight of Cups. Eight of Cups di sini menceritakan bahwa selama periode itu, selama fase itu kamu melewatinya sendiri, itu adalah momen-momen terberat dalam hidup kamu. Kamu menjalaninya sendiri, kamu menyimpan luka kamu sendiri, kamu tidak tahu harus ngomong sama siapa, dan kalaupun kamu ngomong sama siapapun itu atau curhat, ya kembali lagi yang dipersalahkan adalah kamu, karena kamu tidak memiliki daya dan kemampuan untuk mempertahankan seseorang. Tapi yang sebenarnya yang terjadi memang tidak seperti itu. Kamu hanya butuh support, kamu hanya butuh memang benar-benar dipahami, tidak hanya diadili dan diawasi, seolah-olah semua kesalahan ada sama kamu, padahal situasinya tidak seperti itu. Nah, di sini ada Two of Wands. Two of Wands di sini diceritakan bahwa ketika ex kamu ini pengen balikan, banyak orang-orang di sekitar kamu yang menyetujuinya. Tapi mengingat kembali trauma di masa lalu, di mana kamu benar-benar sendiri menyembuhkan luka kamu, benar-benar sendiri melewati fase ini, bahkan orang-orang di sekitar kamu yang kamu pikir sempat hanya akan menyalahkan kamu. Jadi di sini kamu bakalan berpikir, apa haknya dia mensupport kamu untuk kembali lagi? Apa dia tidak tahu bagaimana kamu melewati beratnya fase-fase kesendirian, fase-fase dikhianati, fase di mana kamu benar-benar kehilangan atau tidak mengenal diri kamu sendiri. Itu adalah momen yang terberat. Jadi kamu tidak bakalan terpengaruh atau terpancing dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu untuk balikan dengan the devil ini. Nah, di sini ada Five of Cups. Five of Cups di sini menceritakan bahwa sebenarnya trauma kamu atau luka kamu yang kemarin itu sudah kamu jalani, sudah kamu ikhlaskan, tapi karena adanya the devil ini yang kembali mengusik hidup kamu, akhirnya kamu merasa tidak bahagia kembali, kamu merasa teraniaya, kamu merasa kehilangan harga diri hanya sebuah peristiwa atau momen yang memang menyayat hati kamu. Kamu bahagia tapi tiba-tiba kamu jadi merenung, kamu tiba-tiba mengingat kondisi di mana kamu tidak ada arti sama sekali. Tapi take it easy. Di sini ada the Judgment, ada the Page of Pentacles. Kembalinya ex kamu atau kepengen ex kamu, mantan ex kamu, belibet. Kembalinya mantan kamu yang tiba-tiba berkomunikasi dengan kamu akan melewati fase itu. Di sini ada Page of Pentacles, ada the Judgment, di mana kamu akan bahagia kembali, di mana kamu benar-benar tahu di mana harus menempatkan posisi kamu saat ini. Kamu tidak pernah berharap lagi sama mantan kamu untuk memberikan kamu posisi di mana kamu benar-benar merasa berharga, benar-benar merasa dibutuhkan, karena tanpa dia kamu benar-benar sudah hidup. Cukup kemarin itu membuat kamu merasa hopeless, merasa helpless, merasa benar-benar sendirian.
dan benar-benar fase terberat dalam hidup kamu. Oke? Jika resonate, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.